Halo, perkenalkan, saya Valelia Purba, saya dari kelas E Pendidikan Antropologi 2021. Adanya video ini untuk menyelesaikan tugas proyek mata kuliah Sistem Sosial Budaya Indonesia. Nah, saya akan membahas mini riset saya. Di dalam latar belakang, yaitu dalam tradisi Batak, orang yang mati akan mengalami perlakuan khusus, terangkum dalam sebuah upacara adat kematian. Upacara adat kematian tersebut diklasifikasi berdasarkan usia dan status orang yang meninggal, karena memiliki ketentuan yang didasarkan pada anak dan cucu. Umumnya, orang-orang yang dimakamkan dengan ritual ini biasanya sudah sangat tua. Pemilihan suku Simalungun dalam penelitian ini berdasarkan beberapa pertimbangan tertentu. Pertimbangan pertama, yaitu masih sangat sedikit penelitian yang melakukan penelitian terhadap suku Simalungun. Jika ada pun, penelitian yang dilakukan tidak terlalu mendalam. Ketika berbicara suku Batak, masyarakat Indonesia akan lebih banyak menyebut suku Toba, padahal suku Batak memiliki banyak subetnis. Upacara kematian Sarumatua merupakan upacara adat kematian yang berlaku ketika seluruh anak-anaknya sudah menikah dan memiliki cucu dari anak perempuannya ataupun anaknya laki-laki. Dalam hal ini, peneliti melihat adanya dorongan motivasi rumah tangga yang bahagia dan juga adanya gaya hidup sehat, motivasi yang seimbang antara anak dan keturunannya, serta motivasi kematian ideal bagi masyarakat ataupun kerabatnya, yang artinya adanya dorongan agar mereka juga meninggal sairmatua, ingin hidup lama tetapi sempurna. Itulah sebabnya upacara kematian ini menjadi cita-cita setiap orang suku Simalungun. Nah, yang kedua ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu apa alasan yang melatar belakangi keluarga menjalankan upacara adat kematian sairmatua. Rumusan masalah yang kedua, apa saja modal sosial dalam upacara adat kematian sairmatua. Rumusan masalah yang ketiga, bagaimana penerapan adat sairmatua di suku Simalungun. Yang ketiga, ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama yaitu untuk mengetahui alasan sebuah keluarga menjalankan upacara adat kematian sairmatua. Yang kedua, untuk mengetahui modal sosial dalam upacara adat kematian sairmatua. Tujuan penelitian yang ketiga, untuk mengetahui penerapan adat sairmatua. Yang keempat, ada manfaat penelitian. Secara teoritis, penulis mengharapkan penelitian ini dapat memberikan hasil yang bermanfaat dengan tujuan penelitian di atas. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis. Kegunaan teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi ilmiah dan wawasan dalam kajian tentang modal sosial dalam upacara kematian sairmatua pada masyarakat suku Simalungun. Yang kedua, kegunaan praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dengan menjadi sumbangan kepustakaan yang bermutu serta dapat menjadi perbandingan untuk penelitian ke depannya. Peneliti juga mengharapkan dapat memberikan kesadaran dan wawasan kepada masyarakat agar lebih tahu nilai-nilai historis yang masih tersimpan di upacara kematian sairmatua dan juga adat istiadat lainnya. Karena hal tersebut adalah aset pengetahuan serta perwarisan budaya bagi generasi mendatang. Untuk bab 2 mini riset saya, yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama, tindakan sosial menurut Max Weber. Tindakan sosial merupakan tindakan yang berhubungan dengan orang lain, baik antar individual maupun antar kelompok. Weber membagi tipe-tipe tindakan sosial sebagai berikut. Yang pertama, rasional instrumental. Tindakan ini ditentukan oleh harapan-harapan untuk mencapai tujuan yang dilakukan secara rasional, serta nilai dan manfaatnya juga diperhitungkan dengan baik oleh aktor yang melakukannya. Dalam tindakan ini, aktor tidak hanya sekedar menilai cara yang terbaik untuk mencapai tujuannya, tetapi menentukan nilai dari tujuan tersebut. Nah, yang kedua, rasionalitas yang berorientasi nilai tindakan. Nilai tindakan yang didasari dengan nilai seperti nilai etika, estetika, agama, dan dilakukan oleh kesadaran, keyakinan yang memiliki tujuan tanpa memperhitungkan prospek-prospek berhasil atau tidaknya sebuah tindakan yang dilakukan.
Yang ketiga, tindakan tradisional. Tindakan ini dilakukan atas dasar sudah mendarah daging, turun-temurun yang akhirnya berkelanjutan. Dalam tindakan ini, seseorang memperlihatkan perilaku tertentu karena kebiasaan yang diperoleh dari diri sendiri maupun orang lain tanpa refleksi yang sadar atau perencanaan yang matang. Yang keempat, ada tindakan afektif. Tindakan ini adalah tindakan hasil konfigurasi khusus dari perasaan pribadi. Tipe tindakan ini ditandai dengan dominasi perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan yang sadar. Nah, yang ketiga ada bab 3, metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan untuk meneliti dengan menggunakan metode penelitian ini yaitu metode penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif ini merupakan metode penelitian yang bertujuan dalam mendeskripsikan peristiwa maupun kejadian secara objektif. Penelitian ini tujukan dalam memecahkan sebuah masalah dalam sebuah bidang atau hal. Metode penelitian ini kemudian berbeda dengan metode lainnya. Berbeda dengan metode lain yang cenderung lebih fokus pada pembahasan mengapa sesuatu peristiwa atau fenomena terjadi. Pada penelitian ini difokuskan membahas penyebab dan memecahkan suatu masalah. Nah, yang selanjutnya adalah informan penelitian. Informan saya tentang penelitian ini yaitu Ibu Sinta Luli Saragi. Beliau berumur 73 tahun dan alamat rumahnya yaitu Jalan Lampu Merah, Pasar 3. Nah, yang selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Yang pertama, observasi. Observasi adalah suatu pengamatan terhadap objek-objek yang diteliti, baik dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung untuk mendapatkan data yang harus dikumpulkan dalam penelitian. Yang kedua, wawancara. Wawancara merupakan percakapan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan sistem tanya jawab langsung mengenai data yang peneliti perlukan dalam penelitian. Dalam hal ini, peneliti menggunakan alas tulis untuk mencatat temuan atau situasi di lapangan. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam bab 4, yaitu pembahasan. Upacara kematian Sairmatua merupakan upacara adat kematian yang berlaku ketika seluruh anak-anaknya sudah menikah dan memiliki cucu dari anak perempuannya ataupun anaknya laki-laki. Dalam hal ini, peneliti melihat adanya dorongan motivasi rumah tangga yang bahagia, adanya gaya hidup sehat, dan motivasi yang seimbang antara anak dan keturunannya, serta motivasi kematian ideal bagi masyarakat. Dan juga adanya dorongan agar mereka meninggal Sairmatua dan ingin hidup lama tetapi sempurna. Itulah sebabnya mengapa upacara kematian ini menjadi cita-cita setiap orang Simalungun. Pelaksanaan upacara ini tergantung kepada lamanya jenazah disemayamkan. Idealnya 3 sampai dengan 4 hari apabila semua keluarga yang bersangkutan telah hadir. Salah satu sarana demi berlangsungnya upacara kematian ini yaitu keluarga yang mengadakan upacara Sairmatua mempersiapkan jamuan berupa dayak nabinatur, yaitu ayam, babi, dan kerbau. Dalam hal ini, seekor kerbau tidak diwajibkan untuk disembelih, tetapi dengan satu syarat, yaitu siopat nahe atau yang berkaki 4. Dengan memotong kerbau pada upacara kematian Sairmatua berarti menggambarkan kemampuan keluarga atau tingginya status sosial seseorang di masyarakat. Upacara kematian Sairmatua ini dilakukan tanpa membedakan agama, karena suku Simalungun tidak hanya pemeluk agama Kristen saja. Masyarakat Simalungun yang memeluk agama Islam pun turut melaksanakan upacara kematian ini, namun tidak diwajibkan, dan untuk pelaksanaan adatnya biasanya baru digelar setelah penguburan agar tidak bertentangan dengan ajaran agama yang mereka anut. Selanjutnya, latar belakang tindakan keluarga mengadakan upacara adat kematian Sairmatua. Latar belakang keluarga untuk mengadakan upacara Sairmatua sebenarnya atas permintaan daripada orang tua yang meninggal tersebut. Dengan adanya dorongan dan semangat dari sistem kekerabatan mereka,
maka dilakukan upacara adat kematian Sair Matua dengan tarian topeng huda-huda guna mewujudkan permintaan keluarga agar keluarga yang ditinggalkan memperoleh berkat yang berlipat ganda, dan juga sebagai sarana untuk melestarikan budaya Simalungun dengan memperkenalkan adat istiadat dan juga tarian topeng huda-huda kepada generasi penerus. Semua yang mereka lakukan atas dasar tindakan tradisional yang sudah diajarkan oleh nenek moyang mereka. Tradisi sebagai bentuk hasil cipta karya manusia, seperti halnya tradisi upacara Sair Matua yang mengandung nilai-nilai positif yang telah diperkenalkan oleh nenek moyang, yang dimulai dari kebiasaan orang tua, dan adat Sair Matua ini juga mengikat antar sesama masyarakat. Dalam tindakan tradisional ini, pelaku hanya beranggapan bahwa yang paling penting ia melakukan tindakan itu sudah dilakukan demi sebuah tradisi yang sudah ada sejak zaman dahulu, termasuk upacara adat kematian Sair Matua yang dilakukan oleh masyarakat Simalungun. Dari tindakan sosial tradisional yang dilakukan masyarakat suku Simalungun ini, untuk tercapainya upacara adat kematian Sair Matua diperlukan beberapa aspek modal sosial sehingga upacara adat tersebut dapat berjalan dengan lancar dan hikmat. Yang kedua, yaitu modal sosial dalam upacara adat kematian Sair Matua. Model sosial yang terjadi pada proses upacara adat kematian Sair Matua adalah adanya rasa saling percaya, yaitu trust, jaringan sosial dan norma yang dimiliki seseorang ataupun kelompok demi mencapai tujuan bersama yang berpotensi pada kesejahteraan kehidupan dan kekompakan masyarakat Pematang Siantar. Berdasarkan hasil wawancara, upacara adat kematian Sair Matua ini hanya berlaku pada orang tua jika memiliki anak laki-laki dan anak perempuan yang semuanya sudah menikah dan sudah memiliki cucu. Syarat yang kedua, hanya memiliki cucu dari anak laki-laki dan belum memiliki cucu dari anaknya perempuan, atau sebaliknya. Salah satu anak ada yang belum menikah, maka orang tua tersebut belum bisa dikatakan meninggal dengan kategori Sair Matua. Tetapi berlaku jika umur orang tua tersebut sudah sangat tua dan jika anak yang belum menikah tersebut sudah berusia dewasa dan sudah mandiri. Nah, yang selanjutnya saya akan membahas bab 5 yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu, setelah melakukan penelitian tentang upacara adat kematian Sair Matua suku Simalungun di Pematang Siantar, maka dapat saya tarik kesimpulan sebagai berikut. Tindakan sosial yang melatar belakangi upacara kematian Sair Matua yang dilakukan oleh keluarga adalah tindakan sosial tradisional yang mengutamakan kebiasaan secara turun-temurun yang sudah diajarkan nenek moyang mereka, sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan dan orang tua yang meninggal secara sempurna, yang semua anak-anaknya sudah mandiri dan berkeluarga. Unsur-unsur modal sosial sangat berperan di dalam upacara adat kematian Sair Matua yang terdiri dari jaringan, kepercayaan, dan norma yang bergerak secara sinergis untuk terlaksananya upacara adat kematian Sair Matua dengan lancar dan hikmat. Nah, yang selanjutnya adalah saran. Berdasarkan kesimpulan di atas, saya dapat memberikan saran mengenai upacara adat kematian Sair Matua sebagai berikut. Masyarakat Simalungun harus saling dukung dalam sistem gotong royong dan kerjasama mengadakan upacara adat kematian Sair Matua guna meningkatkan modal sosial, karena dengan adanya kerjasama yang terjalin akan membantu meringankan upacara adat. Kepada organisasi Partuha Maujana Simalungun atau PMS dan jajarannya sebagai lembaga pemangku adat agar mampu mempertahankan, memelihara, dan memperkenalkan adat kepada generasi pemuda untuk meningkatkan eksistensi Simalungun. Nah, sekian pembahasan isi mini riset dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan mohon maaf apabila ada kekurangan juga. Terima kasih telah menonton.
anak pertama sampai anak terakhir. Hal tersebut termasuk dalam hal adat istiadat di suku Simalungun dalam sayur matua.